Apakah kalian sadar kalau seiring berubahnya zaman, aliran style desain grafis juga berubah loh? Ada Victorian style, arts and craft, art nouveau, futurism, Swiss atau international style, dan terus berkembang hingga saat ini. Namun, ada satu aliran yang dianggap kontroversial dalam sejarah seni dan desain, yaitu postmodernism. Berkisar dari tahun 1970 hingga 1990, postmodernism atau postmodern menghancurkan ide-ide biasa tentang seni dan desain. Lebih banyak main dan aturan-aturan umum yang dilanggar oleh para desainer aliran ini. Salah satunya adalah April Grayman. Apakah kalian tahu April Grayman ini sosok yang penting dalam era postmodern loh? Penasaran sama April Grayman? Yuk kita belajar bersama. April Grayman merupakan seorang seniman berpengaruh dalam dunia grafik desain di Amerika. Ia adalah orang pertama yang melihat komputer sebagai alat desain. Grayman sendiri sudah 40 tahun berpengalaman dalam memimpin di budaya pembentuk visual. Pada tahun 1970-an, banyak dari seniman yang takut untuk digitalisasi karya mereka dan tidak ingin seolah karya mereka disatukan dengan gaya internasional. Tetapi, berbeda dengan April Grayman, ia menemukan peluang untuk menggunakan alat digital dan menggunakan berbagai error sebagai salah satu bagian dari seninya. Dia kerap mencari dan berbagi ide tentang menyatukan karya seni dengan hal digital. Institut Seni California menjadikan ia sebagai kepala Departemen Desain pada 1981. Ia mengubah nama Departemen Desain sebagai Komunikasi Visual sebab graphic design tidak mencangkup semua lingkup dari subjeknya. Pioneer in the use of technology in graphic design, so we are wondering if in your current practice you still use technology as a main thing, or if you believe that graphic design can survive without technology as well. That's interesting because graphic design has always equaled technology, because the first graphic design goes back to Gutenberg, right? And so design has always been aligned with technology. April Grayman lahir pada 22 Maret 1948. Berasal dari Amerika dan besar di kota New York. Memiliki seorang ayah yang merupakan seorang programmer komputer dan juga seorang pendiri Institut Teknologi Ventura, membuat April Grayman menjadi seorang desainer pertama yang melihat teknologi komputer sebagai alat desain. April juga seorang lulusan dari Institut Seni Kota Kansas, bekerja sebagai desainer lepas dan bekerja sama dengan Museum Seni Modern New York. Ia berpendapat bahwa desain grafis berkaitan dengan percetakan. Ia berpikir fokus di dalam desainnya adalah ruang, bukan halaman. Gayanya meliputi penataan huruf, pelapisan, dan pengembangan di ruang bersama objek ruang lainnya. Ia menciptakan desain ruang yang dalam dan juga dinamis. Harus diakui, April Grayman membuat format dan tren baru desain grafis pada akhir abad ke-20. Baru-baru ini, dia mengabdikan dirinya pada desain halaman web, merek, logo, dan seni publik, serta memberikan konsultasi tentang warna, hasil akhir, dan material untuk beberapa proyek konstruksi. Ia percaya bahwa akan selalu ada solusi untuk segala hal.
Di sini terdapat salah satu karya April Greiman bernama Object in Space. Karya-karya April Greiman seringkali berdimensi 2, tapi juga menutup space dengan cara tertentu di sekelilingnya, menjadi 3 dan bahkan sampai 4 space dimensi. Di video interview Cooper Hewitt dengan April Greiman, ia mengatakan bahwa ia selalu memiliki ketertarikan pada sains dan space. Bagaimana ia mengkomunikasikan di dalam posternya sebagai gelombang laut, gelombang elektronik, maupun gelombang digital. Bagaimana sebuah persegi panjang kecil dapat memperbesar sekelompok kecil piksel. Ia juga mengatakan bahwa ada 7 cakra yang dimana kita bisa menerima komunikasi dan berkomunikasi melalui pusat energi tersebut. Ia selalu menggunakan warna untuk mensimbolkan cakra tersebut. Poster ini juga menampilkan seleksi dari identitas grafis cetak untuk firma dan institusi arsitektur yang memiliki hubungan dengan Los Angeles. Selain itu, juga menampilkan sebuah branding, warna, dan grafik lingkungan. Karya yang dipilih ini membuktikan adanya keterkaitan dengan arsitektur dan pengaruh indera kita dengan skala yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas karya kedua dari April Greiman berjudul Your Turn, My Turn. Poster ini dibuat pada tahun 1983 untuk Pacific Design Center di West Hollywood, California. Dari interview dan artikel mengenai April Greiman melalui channel YouTube Cooper Hewitt, April memiliki ketertarikan pada gambar digital dan grafik cetak melalui penggabungan permukaan 3 dimensi. April tertarik dengan furnitur, perabotan, pencahayaan, kain, dan semua interior di Pacific Design Center. Ia juga sangat tertarik dengan barang-barang branded di sana. April memutuskan untuk lebih abstrak dan simbolis terhadap karyanya. Mulai dari warna neon dan komposisi ekspresif, mendekatkan budaya populer psychedelic art yang berasal dari California. April men-challenge konvensi desain dengan menggabungkan layer yang tidak stabil dan akan muncul melalui permukaan saat para pengunjung memakai kacamata 3 dimensi. This goes back some years ago where we're starting to explore some preliminary things with augmented reality. Wow, so you took the pieces of that poster and put them in an actual space. Turn My Turn memberikan pengalaman di mana individu dapat terhubung dengan seniman, berdiskusi dan menciptakan ide atau gagasan melalui perpaduan elemen visual. April Greiman mengatakan, design must seduce, shape, and perhaps more importantly, evoke an emotional response. Untuk kami, ini adalah suatu pernyataan yang menarik. Terkadang, seorang desainer terlalu fokus mengembangkan karya mereka dengan selera mereka sendiri. Akibatnya, mereka lupa bahwa desain bukanlah karya yang mereka nikmati sendiri, tapi bagi semua orang. Menurut pernyataan April Greiman tersebut, suatu desain harus bisa merayu atau membujuk, lalu shape atau membentuk suatu opini atau pemikiran sesuai dengan tujuan pembuatan desain tersebut. Kemudian yang terpenting, membangkitkan emosi setiap orang yang melihat desain tersebut. Singkatnya, suatu seni dapat dikatakan desain apabila dia penuh makna, dapat membujuk dan membangkitkan suatu emosi dalam diri seseorang dengan tujuan tertentu. Jika mereka tidak dapat mencapai itu, apakah mereka dapat disebut desainer? Bagaimana denganmu? Menurutmu, apakah kamu juga layak disebut seorang desainer?